Di sebuah bus yang sedang berjalan, seorang gadis yang mengenakan gaun berdiri di samping pria tua. Tindakan pria tua itu membuat wanita ini langsung merinding. Belum juga memukulnya, pria itu langsung mengeluarkan busa putih. Beberapa orang sampai di kantor polisi.行，别这装了成不成啊？装什么呀装？Pria tua ini melihat keluar jendela. Seperti teringat sesuatu. Pria tua ini Marga Wang. Di tahun 1980-an. Dia juga seorang polisi. Selalu mengendari motor 3 roda menjemput anaknya Yan pulang pergi sekolah. Dengan begini bisa membuat teman-teman sekolahnya iri kepada anaknya. Di pekerjaannya, dia juga selalu maju paling depan. Meski bisa terluka, tapi dia juga mendapatkan penghargaan. Tapi nilai 100 dari anaknya lebih berharga dibandingkan penghargaan. Istrinya sudah meninggal. Dia berperan menjadi ayah dan sekaligus ibu untuk anaknya. Lao Wang melanjutkan ingatannya. Lagi pula anaknya perlahan-lahan tumbuh besar. Pasti ada ibu yang merawatnya. Meski sudah sering bertemu dengan orang baru. Setelah mereka mendengar dia punya anak, yang awalnya ngomong seperti biasa, tiba-tiba pun hancur. Lao Wang pun pulang ke rumah, melihat ke cermin, merasakan hal yang aneh. 叔叔，我是来复印课的，叔叔。Sayur yang dibesarkan susah payah dimakan oleh babi. Pria itu mengajari pacarnya latihan berenang. Menyuruhnya untuk relaks. Hidungnya tiba-tiba mimisan. Tiba-tiba sebuah sandal terlempar ke mukanya. Keduanya pun keluar dari kolam. Sayur yang susah payah dibesarkan pun dimakan babi lagi. Sampai di rumah, Lao Wang sudah berubah menjadi ayah yang lemah lembut. Tapi anaknya tetap saja menangis di dalam kamar. Tidak hati-hati, benar-benar menggantung diri. Untuk saja di saat Lao Wang masuk, langsung menarik anaknya turun. Beberapa tahun kemudian, Lao Wang sudah pensiun. Anaknya sibuk kerja. Bahkan di hari Imlek tidak ada waktu untuk menemani ayahnya. Saat bertemu, keduanya juga selalu berantem. Mereka meributkan hal yang terjadi di dalam bus. Seorang pencuri menarik perhatian Lao Wang. Tapi anaknya menahannya. Dia tetap menerjang. Tapi dia sudah tidak muda seperti dulu lagi. Untung anaknya menolongnya. Tapi karena hal yang dia lakukan, ayah dan anak ini berantem hebat. Di kerjaan anaknya juga tidak berjalan dengan baik. Selalu mendapat gangguan dari atasan. Tanpa berdaya jalan di jalan raya. Dan ketemu dengan Xiao Xiao. Tentu saja, keduanya mengembalikan masa muda mereka yang disesali. Tapi kedua orang ini sudah mendekati usia paruh baya. Lao Wang sudah mendekati usia tua. Dia masih tidak suka dengan Xiao Xiao. 怎么了？你嚷嚷什么？人家好不容易来看你，甩什么脸子呀？爹，你跟你爸什么态度这是？啊？你谁呀？你跑到我们家里嚷什么？ Lao Wang masih menahan harga dirinya. Dia berjalan dengan membawa sangkar burung. Seorang membawa tongkat besi memukulnya. Dia adalah pencuri di atas bus dan datang membalas dendam. Tunggu Yan sampai di rumah sakit. Lao Wang sudah siuman. Tapi dia berkata, karena kepalanya yang terluka, Lao Wang pun lupa ingatan. Tapi terhadap Xiao Xiao, dia masih tidak suka. Amnesia dengan disertai kekerasan. Dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Selanjutnya Yan sambil kerja sambil menjaga ayahnya. Xiao Xiao juga bisa datang menemaninya. Tapi harus menghindari Lao Wang. Yan tiap hari akan mengajari ayahnya hal-hal yang dasar. Seperti ayahnya mengajar dia di saat masih kecil. Dia memutuskan untuk menikah dengan Xiao Xiao.
Sebenarnya ayahnya tidak tahu, tapi dia tetap memberitahu ayahnya. Selanjutnya, pernikahan sangat ramai. Kedua pengantin sangat bahagia. Tapi di pertengahan acara, terdengar suara motor. Lao Wang seperti di masa mudanya, mengenakan seragamnya, menyetir motornya ke pesta pernikahan. Dia membohongi suster dan kabur dari rumah sakit. Meski tidak tahu harus berbuat apa, tapi merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi di atas bus, karena penyakitnya mulai beraksi. Di kantor polisi, dia melihat dari jendela, melihat motornya yang dulu, dan membuatnya teringat sesuatu. Kemudian dia datang ke pesta pernikahan. Pembawa acara menambahkan upacara untuk situasi mendadak ini. Dan ayah menggandeng tangan anaknya, menyerahkannya ke pengantin pria. Dia perlahan-lahan melewati pengantin pria. Tapi tidak berhenti. Lao Wang memutarkan badannya, menggandeng tangan anaknya, berkata sambil tersenyum. 等你放学，我再来接你。